Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bakalan sedikit update mengenai pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan visa, bukan kebijakan-kebijakan, jadi kebijakan visa yang baru ini. Berlakunya visanya itu selama 8 tahun. Wow. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman, oke? So, mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke konten, saya mau konfirmasi dulu. Saya selalu menjelaskan di video-video saya sebelumnya kalau saya itu bukan agen untuk pemberangkatan kerja, agen imigrasi, ataupun petugas imigrasi. Saya selalu menjelaskan buat teman-teman di video-video saya sebelumnya ya. Banyak sekali teman-teman yang minta kerjaan, tolong bantuin urus visa, tolong minta jemput di bandara gitu kan. Saya selalu jelaskan, mohon maaf gitu kan, saya hanya share informasi sepengetahuan saya. Kalau mau ada yang ditanyakan ya silakan saya jawab sepengetahuan saya. Saya juga nggak tahu semuanya masalah keimigrasian sampai sedetail mungkin gitu kan, masalah keimigrasian di Australia. Saya bukan Mbah Google gitu kayak gitu teman-teman. Jadi saya konfirmasi, saya bukan agen untuk berangkat kerja. Saya di channel ini hanya share informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, oke? Oke teman-teman, balik lagi ke konten. Sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang ini sih, jadi beberapa bulan terakhir ini si pemerintah Australia sangat intens menjalin hubungan kerjasama dengan India. Dan menjalin hubungannya ya mau ekonomi, kebijakan luar negeri, ataupun menjalin hubungan keamanan gitu kan, kayak gitu. Nah, benefitnya buat si India dan bagusnya si government India ini ya membuat deal dengan si government Australia, dan si government Australianya juga memberikan program yang bagus buat orang Indianya, yaitu work visa yang bisa nyampe 8 tahun dan efektif 1 Juli sekarang buat warga India yang kuliah di Australia dan sudah lulus di kuliah di sini dan bisa mengajukan post study work visa itu untuk selama 8 tahun untuk program itunya. Nah, program selanjutnya si pemerintah Australia ini mengeluarkan namanya program MATES, yaitu Mobility Arrangement or Talent Early Professional Scheme. Dan itu dikhususkan juga untuk orang India yang berada di India, itu bisa apply offshore ya. Jadi apply-nya di India, di program ini apply di India, dan persyaratannya hanya untuk profesi kayak engineering, mining and renewable energy, AI atau artificial intelligence, terus tuh IT ya, information and communication technology, ada financial technology. Nah, jadi buat orang India bisa apply di program ini offshore, apply-nya ya di negara Indianya. Programnya namanya MATES, Mobility Arrangements or Talent Early Professional Scheme. Dan ini maksimal umurnya itu 45 tahun dan bisa bawa keluarga ke Australia kalau punya visa program ini gitu kan, dari si pemerintah Australia. Sebenarnya sih ada bukan politisi ya, akademisi di Australia juga ada yang agak kontra dengan kebijakan dengan India ini. Sebenarnya si Australia ini kan areanya lebih dekat ke negara-negara ASEAN ya sebenarnya, dan ekonominya juga sebenarnya lebih tumbuh di negara ASEAN, sekitar 600 juta dolar atau berapa gitu ya per tahunnya gitu kan, dibanding dengan India gitu kan. Dan ada yang kontra juga, dan mudah-mudahan kedepannya si Indonesia juga bisa menjalin hubungan bilateral masalah kemudahan buat visa-visa
untuk warga negara Indonesia untuk kedepannya. Mudah-mudahan aja gitu teman-teman, berdoa aja, oke? Nah, jadi gitu teman-teman, pembahasan konten sekarang mengenai program pemerintah Australia yang dibuat khususkan untuk warga negara India yang sudah kuliah di Australia dan lulus, yaitu Post Study Work Visa yang bisa mencapai sampai 8 tahun visanya dan efektif mulai 1 Juli. Dan juga program pemerintah Australia yang dibuat juga untuk orang India, yaitu program MATES. Nah, sekarang kita bahas viewers comment of the week. Siapa nih yang saya pilih ya? Kita buka dulu handphonenya teman-teman. Yang pertama ada @user NH1RY2GK7W. Susah namanya nih, end user. Bang, mau nanya, posisi saya sekarang kan ada di Polandia. Bisa nggak saya langsung loncat kerja di Australia? Jawabannya bisa. Langsung ya, jawabannya bisa. Yang penting akangnya ini, @user ini memenuhi persyaratan yang diminta untuk sponsorship working visa, seperti sertifikat bahasa Inggris, pengalaman minimal 2 tahun, dan match profesinya dengan skill occupation list ya, dan ada perusahaan yang mau menyponsorin. Dan saya udah bahas di video episode 2 kalau mau tahu detail proses dan persyaratannya. Dan ini pernah kejadian sama teman saya juga. Teman saya di Amerika dan dia pindah ke Australia menggunakan sponsorship working visa. Yang penting ada perusahaan yang menyponsori dan memenuhi persyaratannya. Jadi jawabannya bisa ya, Bang, buat akang @user ini. Susah namanya nih. Oke, yang kedua nih sekarang dari @zauzau5759. Bang, tolong jawab. Semisal udah punya sertifikat bahasa Inggris, punya skill di bidang excavator, itu bagaimana Bang? Apakah juga harus lulusan S1? Sedangkan saya tidak kuliah, cuma lulusan SMK. Mohon jawab dan makasih. Nah, untuk masalah profesi buat akangnya @zauzau ini, saya udah bahas di video episode 5. Jadi si profesi yang bisa disponsorin untuk visa kerja itu harus ada di skill occupation list. Jadi misalnya akang Zauzau ini profesinya di bidang excavator, coba cek di skill occupation listnya ada nggak profesi excavator itu di skill occupation listnya. Kalau ada, berarti bisa disponsorin oleh perusahaan yang ada di Australia. Tapi kalau nggak ada, berarti nggak bisa disponsorin menggunakan sponsorship working visa. Jadi nggak sembarangan profesi ya Bang ya. Kalau pengen bekerja untuk sponsorship working visa Australia. Dan untuk masalah lulusan S1 atau SMA, kalau kerjaan non profesional itu SMA juga bisa, nggak harus lulusan S1 atau S2. Jadi yang penting punya pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, dan ya punya sertifikat bahasa Inggris dan persyaratan umum lainnya ya, seperti paspor, medical check up, semuanya kayak gitu ya. Nggak harus lulusan S1 S2. Jadi jawabannya coba cek video episode 5 biar detail ya jawabannya, nggak terlalu panjang di video ini. Jadi harus match profesinya di skill occupation list ya buat akang @zauzau ini. Nah, yang ketiga ini dari DM, saya dapat dari Instagram, DM dari Mbak Fontiswari Marta. Mohon saya dibantu untuk saya konsultasi ke Kagun. Kalau ada biaya konsultasi, nggak apa-apa Kak. Saya udah balas ke mbaknya yang Mbak Fontiswari Marta ini. Insya Allah saya nggak harus bayar Mbak. Jadi siapapun teman-teman yang pengen tanya-tanya, insya Allah saya nggak harus charge. Emang sih kalau di Australia ini biaya untuk konsultasi migration agent itu sekitar $100 per jam. Dan ada yang free, ada yang bayar juga. Nah, saya buat teman-teman nggak usah bayar, nggak apa-apa. Saya ikhlas share informasi buat teman-teman, mudah-mudahan berkah juga ilmu saya buat teman-teman juga gitu kan. Yang penting saya minta doanya buat saya dan keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Jadi buat Mbak Fontiswari Marta, nggak usah bayar, saya ikhlas membantu share informasi. Dan yang terpenting, maaf kalau jawabannya suka telat.
Kadang sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehari, 2 hari. Kadang-kadang gitu. Sekarang udah banyak banget ya, banyak banget yang nanya. Saya juga selalu mencoba menjawab kalau ada waktu free time-nya. Jadi untuk viewer comment of the week-nya udah dibahas ya teman-teman. Ada @user, @zawzaw, dan Mbak Fontiswari. Jadi segitu aja teman-teman biar nggak kepanjangan. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.